intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam. Adanya unsur intrinsik menyebabkan cerpen memiliki wujud dengan kepaduan berbagai unsur di dalamnya. Baik, selanjutnya unsur ekstrinsik. Diana tolong bacakan. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen. Unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi latar belakang penulis cerpen. Nah, untuk unsur intrinsik yaitu yang pertama ada tema. Tokoh dan pentokohan. Tokoh dan pentokohan. Bunda beliau langsung. Yang kedua apa? Tokoh dan pentokohan. Tokoh dan pentokohan. Yang ketiga, atau plot. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting. Setting. Dan yang kelima, sudut point of view. Sudut pandang. Yang keenam, gaya bahasa. Dan yang terakhir, amanat. Baik. Kita bahas satu-satu dulu ya. Baik, Bu. Untuk tema, apa itu tema? Tema ya, tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita yang digunakan sebagai dasar. Selanjutnya adalah tokoh atau pemeran. Tokoh itu merupakan orang yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa dalam cerpen. Nah, tokoh juga merupakan sifat, sikap, emosi yang dimiliki oleh tokoh dalam cerpen. Berarti ke watak ya, Bu? Ya, nah jenis-jenis tokoh berdasarkan sifat ada Protagonis. antagonis. Apa itu protagonis? Watak yang baik, Bu. Ada lagi Tidak ada pelanggaran. ya. Apa itu antagonis? Watak yang jahat. Jangan kebenaran, Bu. Baik, yang selanjutnya yang ketiga adalah Alur. Berapa jenis alur? Berapa jenis alur? Tiga. Pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga campuran. Halimah bacakan alur maju ya. Maju, apabila peristiwa dalam cerita diceritakan secara berurutan dari awal hingga akhir cerita. Dari awal hingga akhir cerita. Mundur, Rahma tolong bacakan. Kebalikan dari alur maju, Bu, diawali dari akhir cerita lalu berlanjut ke konflik baru permulaan. Permulaan yaitu kebalikan dari alur Alur maju. maju. Dia tolong bacakan yang ketiga. Alur campuran dimulai dari tahap klimaks. Ketika cerita berkembang maju, beberapa kali ditampilkan potongan atau flashback yang menjelaskan latar belakang cerita. Baik, berarti alur campuran ini adalah gabungan antara alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya adalah latar. Nah, latar itu apa? Lokasi terjadi peristiwa.
Kalau misalnya di cerita itu terdapat misalnya kata-kata aku, saya, itu berarti sudut pandang orang utama sebagai pelaku utama. Selanjutnya adalah sudut pandang pelaku sampingan. Nah, di sini adalah aku itu memisahkan orang lain sebagai pelaku utama. Itu seperti dia. Nah, selanjutnya orang ketiga serba tahu. Nah, di sini itu iya, dia, dan nama orang. Nah, misalnya di sini di sebuah cerita itu ada Rahmawati pergi ke pasar sama ibunya. Nah, berarti itu termasuk cerita orang ketiga serba tahu. Selanjutnya adalah orang ketiga pengamat. Nah, di sini tuh ceritanya itu dilihat saja seakan tidak mengetahui apa yang dilakukan tokoh dan dipikir tokoh. Nah, di sini itu tidak terdapat dia, nama, dan aku. Baik, selanjutnya adalah yang keenam adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Strategi atau teknik yang sengaja dipelihara untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya. Baik, jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama adalah metafora. Yang kedua, personifikasi. Dan yang ketiga adalah parabola. Nah, itu adalah perbandingan, penegasan, dan sindiran. Nah, penegasan itu apa? Ada tiga. Selanjutnya yang sindiran itu baik. Nah, yang ketujuh adalah amanat. Amanat itu apa? Disampaikan mengarang kepada pembaca melalui karyanya. Amanat itu dapat disampaikan melalui tersurat ataupun tersirat. Di amanat itu kadang di cerita itu ada di konteks ceritanya ataupun tidak diketahui. Dia itu seperti kata-katanya itu dimasukkan ke dalam ceritanya. Baik, selanjutnya yang tadi itu unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu ada tiga. Yang pertama apa? Latar belakang orang. Latar belakang orang. Yang kedua, nilai-nilai yang dirasakan. Nilai dalam karya sastra. Dan yang terakhir, latar belakang masyarakat. Ya, kita jabarkan dulu. Apa itu latar belakang pengarang? Itu terdiri dari biografi, kondisi psikologis, dan latar pendidikan, bahasa, dan pengalaman
tolong kalian buat sebuah cerpen. Nah, cari di buku juga boleh. Nah, selanjutnya carikan tentang unsur-unsurnya ya dalam cerpen tersebut. Baik, Bu kasih waktu 5 menit. Ya, Bu. Bu, Ya. mana nih Bu yang bagian teks awalnya Bu? Ya, ini nih kamu cari dari cerpennya ya. Cerpennya itu penokohannya siapa saja yang berperan di cerpen itu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Nah, kalau perlu ada masalah. Ibu, Baik, sudah selesai semua. Sudah, Bu. Baik, Ibu mau perwakilan kelompok 1 maju ke depan ya, membacakan hasilnya. Nah, kelompok 2 tolong cermati ya. Ya, Bu. Baik, apa judul cerpennya? Kisah kehidupan yang sesungguhnya. Baik, sudah membacakan ya. Hari itu, seorang pria tua itu sendirian di teras rumahnya. Ia merenungkan kehidupannya yang telah berjalan selama ini. Ia teringat masa lalunya, masa-masa yang telah lama berkumpul dalam dirinya. Suatu ketika, di masa mudanya, ia bertemu dengan seorang wanita yang membuat hatinya berdebar. Wanita itu berputih, berambut panjang dan hitam, serta berwajah cantik. Mereka saling jatuh cinta dan menikah tidak lama setelah itu. Namun, kebahagiaan mereka hanya berlangsung singkat. Pasangan tersebut mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya harus menjual rumah mereka. Mereka pindah ke daerah yang terpencil dan hidup dalam kondisi yang sulit. Dalam hidupnya yang sederhana, pria itu membesarkan anaknya sendirian setelah istrinya meninggal karena penyakit. Anaknya seorang putri, tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan cantik, yang memberikan harapan baru bagi pria tua tersebut. Pada suatu hari, putri pria itu bertemu dengan seorang pria yang tampan dan kaya. Mereka jatuh cinta dan menikah tidak lama setelah itu. Pria itu membawa putri pria tua ke kota besar dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putri tersebut. Namun, setelah putri tersebut pergi, pria tua merasa kesepian dan hampa. Ia merenungkan kembali kehidupannya dan menyadari bahwa ia telah mengorbankan banyak hal demi hidupnya. Dia merasa bahagia ketika putrinya bahagia, namun dia merasa kehilangan dirinya sendiri. Nah, unsur-unsur pembagian cerpen tersebut, yang pertama ada tokoh. Tokohnya itu pria tua, istri pria tua, putri pria tua, suami putri pria tua. Kedua itu setting itu rumah pria tua, daerah terpencil dan kota besar. Yang ketiga plot itu pernikahan, kebahagiaan, kesulitan keuangan, perpisahan, kehilangan dan pengorbanan. Yang terakhir itu temanya itu hidup, cinta, keluarga, kesetiaan dan kehilangan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, siapa tokoh dari cerpen yang dibacakan Sumiati? Pria tua. Pria tua. Alurnya di mana? Rumah. Apa lagi? Plotnya apa? Pernikahan. Pernikahan. Nah, baik. Ibu akan menyimpulkan
Indah kerjakan ya. Baik, sudah. Tukar dengan teman sebangku. Tukar ya. Ya. Baik, tukar. Siapa yang ingin membacakan soal pertama? Saya, Bu. Ya, silakan Fitri. 1. Apa saja unsur-unsur pembangun cerpen? B, Bu. Logo, setting, tema, dan plot. Ya, B. Selanjutnya, yang nomor 2 siapa yang ingin membacakan? Ya, Rahmawati. Mengapa unsur-unsur pembangun cerpen penting? Jawabannya Bu, B. Karena unsur-unsur tersebut membantu membangun karakter dan konflik dalam cerpen Bu. Ya, jawabannya B. Selanjutnya. Bu, saya Bu. Iya, Nurul. Bagaimana tokoh dapat mempengaruhi cerita dalam cerpen? Jawabannya A Bu. Tokoh dapat mempengaruhi konflik dan arah cerita. Ya, selanjutnya nomor 4. Kariski, kamu bacakan ya. Apa yang dimaksud dengan setting dalam cerpen? Abu, waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Iya, waktu dan tempat. Nah, selanjutnya Baik, Bu. ya, Halimah. Apa peran plot dalam cerpen? Abu, membuat cerita menjadi lebih menarik. Ya, baik. Sudah selesai semuanya. Yeay. Ya, jalankan benar salahnya ya. Baik. Ya. 100, Bu. Saya, Bu. 100. Baik, terima kasih. Bu, hadir dapat apa Bu? Iya, salah 2, Bu. Nah, belajar lagi ya. Nyontek saya Bu. Apa yang Bu? Saya 100. Baik. Aku 100. Nah, tadi cerpen itu apa? Nah, cerpen itu merupakan salah satu jenis